Baru 1 pekan menjabat, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi langsung tancap gas dan membuat pengumuman yang mengejutkan. Secara resmi, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, ditetapkan sebagai tersangka. Hasto diduga berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antar waktu dalam kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebelumnya, Hasto sudah 2 kali diperiksa oleh KPK. Pada Juni 2024, Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. Kemudian pada Agustus 2024, Hasto kembali diperiksa untuk kasus yang berbeda, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan barang di DJKA, Kementerian Perhubungan. Sudah beberapa kali sinyal kasus Harun Masiku yang menyeret nama Hasto muncul di publik. Bahkan dugaan keterlibatan Sekjen PDIP itu sejatinya sudah diusulkan sejak tahun 2020. Namun pimpinan KPK yang saat itu menjabat dianggap enggan memproses kasus tersebut. Lantas apa yang membuat Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka saat pimpinan KPK baru saja menjabat selama 1 pekan? Padahal kasus ini sudah bergulir lebih dari 5 tahun lamanya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, baru 1 pekan tapi pimpinan KPK yang baru sudah berhasil memberikan kejutan menetapkan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Publik mengapresiasi tapi juga publik mempertanyakan kinerja dari pimpinan KPK sebelumnya. Kenapa begitu lama? Hampir 5 tahun tidak terungkap ataupun tidak ada kemajuan progres dari kasusnya buronnya Harun Masiku. Nah itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir. Baik di studio ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Putri. Baik, dan juga tersambung melalui Zoom ada Bapak M. Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yasin. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Putri dan Bang Alfat. Siap. Saya mau ke Pak Yasin terlebih dahulu. Pak Yasin, publik mengapresiasi kinerja KPK. Baru sepekan pimpinan yang baru sudah berhasil begitu ya. Ada progres lah kemajuan dari kasusnya Harun Masiku. Tapi juga publik mempertanyakan hampir 5 tahun sebelumnya kenapa ini sulit sekali untuk diungkap begitu. Kalau dari pandangan Pak Yasin sendiri, apa sih yang sebenarnya menjadi kesulitan dalam kasus ini Pak? Apa memang begitu rumit hingga akhirnya butuh waktu hampir 5 tahun? Ya, jadi awalnya ini kan dari kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Kisarannya 8 Agustus tahun 2020. 8 Januari 2020. Nah ini ada pengembangan penyidikan karena yang menyuap dan yang disuap itu sebagian kan sudah ditersangkakan kan, yaitu pihak-pihak yang sudah tersangka terlebih dahulu. Ada Wahyu Setiawan sendiri yang menerima suap, ada Agustiani Tio, ada Saiful Bahri itu dari pihak swasta, itu diproses. Ya lamanya ini ya karena Harun Masikunya tidak kunjung ketemu. Seharusnya kalau ada niat yang kuat dan serius dari pimpinan periode 5 yaitu Pak Firly Bahuri CS itu untuk menangkap Harun Masiku, itu saya kira ya sudah selesai di penghujung masa tugasnya yang ditambah 1 tahun itu. Ya ditambah 1 tahun itu harapannya kan KPK bisa menangkap Harun Masiku, tapi juga tidak bisa ditangkap oleh KPK periode 5 gitu Mbak. Jadi saya kira itu yang menjadi permasalahannya, dan yang paling penting niatnya itu, niat dari pimpinan KPK periode 5 itu ada atau tidak untuk menangkap Harun Masiku. Bisa atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain yang seharusnya tidak bisa kalau pimpinan KPK itu. Karena di pasal 3-nya itu adalah KPK itu lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya, bebas dari pengaruh manapun juga. Jadi tidak bisa ditelepon, jangan ditangkap ya misalnya. Nah, itu yang menjadikan lama. Nah ini estafet, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik itu sudah lengkap, diekspos kembali, gelar perkara,
dihadiri oleh tim penyelidik, penyidik, dan tim penuntut umum. Ada 3 tim yang ada di situ dan dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK. Maka hari demi hari membahas itu akhirnya mengerucut kepada penetapan tersangka dari HK atau Hasto Kristianto itu. Saya kira kita mengapresiasi ya. Kalau kecurigaan ya silakan aja kan. Ini kan dinamika dari penegakan hukum kan selalu ada seperti itu. Ya. Oke, Pak Yasin, tapi kalau untuk penetapan hukum, status hukum terhadap seseorang di KPK, ini memang harus kolektif kolegialkah dari seluruh pimpinan KPK, atau memang dipegang hanya dari ketua KPK saja? Kalau dikatakan oleh mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan kan sudah dibidik dari 2020, tapi katanya Pak Firly Bahuri yang nggak mau, jangan dulu katanya gitu. Tunggu ditangkap dulu si Harun Masiku. Nah, berarti kan di sini si ketua KPK-nya yang punya wewenang paling ujung begitu, tidak kolektif kolegial kalau begitu. Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya ditetapkan secara kolektif kolegial. Tidak bisa misalnya satu wakil ketua atau satu ketua KPK yang menentukan itu tersangka atau tidak. Kolektif kolegial itu dalam pengertian one vote, one voice. Bila misalnya yang hadir sudah 3 pimpinan KPK yang terdiri dari misalnya kebetulan ketuanya tidak setuju dan itu 3 wakil ketua, itu sebenarnya kalau itu adalah di voting, ya itu sudah sah penetapan tersangka itu. Tapi selama ini tidak ada voting seperti itu, yaitu berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Nah itu musyawarahnya yang dipengaruhkan kepada wakil ketua oleh ketua KPK, berarti wakil ketua KPK yang lain itu tidak berfungsi, artinya seharusnya ya protes seperti itu. Kalau memang sudah cukup bukti, ya harus segera ditersangkakan, jangan ditunda-tunda, mestinya begitu. Ini tergantung pimpinannya. Pimpinannya itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi atau tidak. Tidak bisa. Kalau wakil ketua itu bukan bawaan ketua KPK loh, itu dalam struktur organisasi. Disebutkan di dalam suatu pasalnya itu adalah pimpinan KPK dia terdiri dari ketua dan wakil ketua. Bukan kok wakil ketua itu adalah bawahannya ketua. Itu berbeda itu. Pemahamannya itu harus dipahami oleh orang yang terpilih di KPK sebagai komisioner, bahwa dia itu adalah one vote, one voice, dan memutuskan kebijakan itu selalu kolektif kolegial, apalagi tersangka. Dan didahului dengan expose atau gelar kasus yang dihadiri oleh tim penyelidik, tim penyidik, dan tim penuntut umum di satu ruangan gitu. Mbak Putri dan Bang Saur. Kalau Bang Saur sendiri memandang kasus ini, apakah memang seharusnya Harun Masiku ditangkap dulu baru kemudian diproses yang lain, atau sebetulnya bisa saja penetapan tersangka lain meskipun Harun Masiku masih buron? Atau boleh nggak sih, ada kemungkinan nggak sih pengadilan itu berjalan, misalnya pengadilan Harun Masiku in absentia misalnya, tanpa kehadiran Harun Masiku agar kasus ini bisa lebih jelas begitu, Bang? Kalau penyidikan itu kan upaya-upaya penyidik untuk mencari barang bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, terlepas kemudian penyidik katakanlah sudah menemukan tersangkanya, itu sudah sah. Nah, jadi kalau dibilang absensi juga relevan, karena kalau kita lihat tadi penjelasan yang diberikan oleh Pak Yasin, artinya kan kasus ini sudah lama sesungguhnya. Cuman memang ketika kita berbicara ini, Mbak Putri dan Pak Alfat, ketua KPK yang kita bicarakan itu juga statusnya tersangka. Namanya Firly Bahuri. Ada juga salah satu komisioner yang lain juga karena pelanggaran etik berat, kemudian juga mengundurkan diri. Jadi memang bukan kita membuang sampah, memang tim atau pimpinan di bawah Firly Bahuri memang rusak akibatnya. Terjadilah opini politik bahwa KPK kemudian dikendalikan, kemudian ada kriminalisasi karena memang tidak ada tanggung jawab yang maksimal yang dilakukan oleh pimpinan yang dulu, sehingga inilah akibatnya, Mbak Putri. Jadi bisa dibilang ada tebang pilih pada saat itu. Nah, jangankan, bahkan dia kan terjadi di KPK itu kan sudah runtuh sebenarnya. Ada 70 orang di rutan KPK yang saat kita berbicara ini saya kira sudah divonis. Beginilah rusaknya zaman Firly Bahuri dan kawan-kawan. Jadi mungkin juga komisioner yang lain juga membebek, sehingga runtuh dari lembaga yang paling dipercaya di antara kejaksaan, kemudian kepolisian, Mahkamah Agung, kemudian KPK di bawah Firly itu kan boncrot.
bahkan indeks persepsi kita turun jadi 34. Jadi memang inilah akibatnya publik tidak percaya, akibatnya semuanya apa yang dilakukan oleh pimpinan yang baru ini masih tersisa. Dicurigai gitu Jangan-jangan ini adalah seperti Bahuri dan kawan-kawan gitu loh. Berarti Bang Putri. masalahnya ada miss-nya di mana, Bang? Ini kan kalau misalnya dari kepemimpinan Firly Bahuri dianggap tidak layak begitu, Iya. berarti dari awal pemilihannya juga patut dipertanyakan dong. Oh iya, saya kan sudah teriak-teriak 1.500 kalau saya ulangi lagi dulu Pak Yasin dan kawan-kawan, keberatan untuk Firly Bahuri kembali ke KPK. 1.500 memberikan petisi. Cuman Komisi 3 sudah ada mungkin deal di antara mereka. Firly ini yang rusak ini dipilih, paketnya revisi undang-undang KPK, dan kemudian menghabiskan teman-teman kita Novel Baswedan dan kawan-kawan yang mereka katakan penguatan. Inilah buktinya, bukan penguatan tetapi mau meruntuhkan KPK agar KPK tidak berkutik. Gitu loh Mas Alfa. Di kepemimpinan yang baru ini Abang melihatnya gimana? Peluangnya agar KPK bisa kembali memulihkan image mereka, memulihkan citra mereka, memulihkan kinerja mereka, kembali bisa dipercaya publik, seperti apa? Iya, saya kira memang juga pertama gebrakan mereka juga sudah amburadul. Ketika mereka menetapkan tersangka CSR BI. Kemudian Deputi Penindakan sudah mengumumkan 2 tersangka. Tiba-tiba besoknya dianulir. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu saya kira pimpinan yang baru ini merasa ini harus kami bertanggung jawab atas kepemimpinan yang sebelumnya. Kemudian mereka mau cepat berlari-lari, apalagi kasus ini kan sudah 5 tahun, kasihan juga kan, saudara atau katakanlah yang diduga terlibat kasus Harun Masiku. Sementara Wahyu sudah divonis, sementara yang lain ini masih tertunda-tunda. Itu juga menyandera hak ajasi mereka juga. Saya kira kita apresiasi KPK yang baru. Mereka harus membuktikan bahwa mereka itu bukan diatur atau dikendalikan seperti dugaan atau ada pendapat-pendapat orang lain, dan itu harus dibuktikan oleh KPK bahwa mereka murni penindakan seperti mereka yang informasikan. Baik, nah kalau tadi kan Bang Saur bilang pimpinan sebelumnya mungkin memang ya begitulah ya, kurang maksimal begitulah kinerjanya. Bukan sekedar maksimal, bahkan melakukan tindakan kriminal. Kalau maksimal itu kan terlalu ini. Makanya kita minta kepada polisi, kepada Kapolda Metro, Kabareskrim, status Firly Bahuri segera dituntaskan. Karena ini membebani daripada pimpinan yang baru sekarang ini. Akibatnya wajah KPK masih Firly Bahuri, bisa kita percaya apa enggak? Tetapi ketika ini segera dituntaskan, seperti juga kasus Hasto, dia tersandera setahun ini, sehingga publik percaya tentang kinerja KPK yang baru. Gitu loh Mbak Putri. Oke, berarti artinya Anda bisa menolak ya dugaan politisasi yang dilakukan oleh pimpinan baru KPK saat ini? Karena mereka berisiko Mbak Putri. Saya kira karena ini memang kasus menjerat partai politik, selalu anasirnya adalah ini politik, itu silahkan saja. Justru kita dorong pimpinan KPK, apakah mereka ini memang berpolitik, kecuali mereka hanya satu pimpinan KPK. Politik mereka adalah menegakkan hukum dan keadilan. Itulah namanya aparat penegak hukum. Jadi tidak ada politik diintervensi, kemudian apalagi mereka dikendalikan. Itu menghina. Saya kira 5 komisioner mereka ini harus membuktikan bahwa mereka ini bukan manusia-manusia yang bisa dikendalikan. Baik, salah satu yang berbeda juga di KPK yang sekarang adalah dikembalikannya metode pengumuman tersangka yang sempat waktu itu dirubah oleh Firly Bahuri. Kalau zaman dulu, zaman Firly itu mengumumkan status tersangka berbarengan ketika proses penahanan atau penangkapan. Tapi pada sebelum Firly dan sekarang ini KPK mengumumkan status tersangka ketika surat perintah penyidikan muncul. Nah, ini saya ingin tanya ke Pak Yasin nanti usai jeda ya Pak Yasin ya, soal metode pengumuman tersangka ini seperti apa sebenarnya. Usai jeda kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin langsung ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau kita lihat dari sisi metode pengumuman tersangka, secara aturan diatur nggak sih Pak? Apakah memang harus dilakukan berbarengan ketika proses penahanan atau penangkapan, atau bisa saja diumumkan status tersangka ketika surat perintah penyidikannya muncul? Ini kan yang dilakukan sebelum eranya Firly Bahuri dan sekarang dilakukan lagi, tapi pas era Firly Bahuri berubah tuh. Sebenarnya menurut aturan yang benar yang mana Pak Yasin? Sebenarnya aturan yang menjadi rujukan itu adalah pasal 42, itu Undang-Undang 30 tahun 2002, Yungto Undang-Undang 19 tahun 2019. Yakni apabila penyelidik telah menemukan
setelah mengumpulkan barang bukti dan petunjuk menemukan 2 alat bukti yang cukup, maka setelah itu diserahkan kepada pimpinan KPK dan KPK menetapkan bila 2 alat bukti itu cukup, maka yang menetapkan pimpinan KPK. Maka penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka itu kan sprindiknya sudah dikeluarkan sesuai dengan konferensi pers Ketua KPK yaitu Setio Budianto yang kemarin, yaitu dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B itu untuk pentersangkaan untuk delik suapnya. Jadi setelah diumumkan apakah itu langsung ditahan atau tidak itu merupakan option atau pilihan. Ya. Kalau periode 1 dan periode 2 begitu mengumumkan itu ya langsung dilakukan penahanan. Untuk apa? Itu untuk agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menghilangkan barang bukti yang intinya adalah untuk mempermudah proses penyidikan korupsi itu sehingga dia ditahan. Dan saya yakin apa yang disampaikan dalam konferensi pers itu pengumumannya dulu terus kemudian sesaat terus kemudian dilakukan penahanan itu juga bisa-bisa saja, itu merupakan opsi. Yang penting sudah tersangka dan bagaimana caranya agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, ya memang sebaiknya harus segera ditahan gitu. Itu harus seperti itu. Sehingga bisa fokus menangani kasus ini dan jangan lupa menangani kasus-kasus besar seperti kasus pertambangan yang kerugiannya itu 370 triliun apa itu harus segera diambil alih oleh KPK kalau memang penegak hukum lain tidak bisa menangani kasus itu. Gitu Mbak Putri dan Bang Alfat. Pak Yasin, ya Pak Yasin, kalau kita dengarkan kan tim kuasa hukum ini menganggap ini politisasi karena mereka bilang kan sudah ingkrah nih kasusnya sebelumnya begitu. Kenapa baru terseret lagi begitu? Nah sebenarnya Pak, publik pengen tahu nih kasus korupsi ataupun kasus-kasus yang ditangani KPK ini ada masa expirednya nggak sih Pak? Ada masa kadaluarsanya nggak? Misalnya selama 5 tahun memang gugur begitu atau bagaimana penjelasannya Pak Yasin? Ya kalau kasus korupsi atau pidana korupsi itu 15 tahun kedaluarsanya. Terus kemudian yang disebut oleh pengacara dari PDIP, Saudara Alfon itu kan ini kan sudah inkrah. Inkrah itu kan merujuk kepada kasusnya Wahyu Setiawan. Nah yang lain kan belum diproses hukum, belum inkrah itu. Jadi pengertian inkrahnya itu jangan diarahkan kepada kasus secara keseluruhan sehingga kalau sudah selesai Wahyu Setiawan kemudian selesailah semua, ya nggak bisa seperti itu. Ada sebagian yang belum diproses hukum ya harus segera diproses hukum. Seperti itu Mbak Putri. Jadi agar masyarakat juga tahu ini baru 5 tahun, kurang 10 tahun lagi itu kalau mau daluarsa gitu loh. Nah sehingga jangan sampai orang itu pergi ke luar negeri, sulit untuk ditemukan, seperti itu. Makanya terjadi pencegahan untuk bepergian ke luar negeri. Ini saya dengar ini yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Gitu. Itu. Informasinya baru nih, berarti dari Pak Yasin nih. Berarti masih bisa 10 tahun lagi, artinya bisa nyeret yang lain lagi nih kayaknya nih. Baik. Nah, saya ingin ke Bang Saur. Ya, Bang Saur, kalau kita lihat tadi informasinya katanya kata Pak Yasin justru yang bersangkutan sudah di luar negeri. Tapi artinya apakah itu kemudian kalau dikaitkan dengan pengumuman yang dilakukan setelah sprindik muncul sebelum penahanan sudah dilakukan, bisa dibilang kecolongan ya kalau kayak gini. Jadinya sudah diumumkan orangnya jadi tahu jadi kabur. Nah ini gimana Bang Saur? Kita tidak bisa menganalisa sejauh mana seperti itu. Kalau seperti itu kan berarti ada upaya-upaya katakanlah melakukan pembocoran dari dalam. Ini mereka ini juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Mereka ini siapa? Ya, atau barang siapapun. Artinya ketika sudah tahu bahwa ada orang menetapkan tersangka, minta maaf Mbak Putri atau Mas Alfat kemudian dibocorkan, itu juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Artinya menghambat-hambat orang yang tadinya hakikat daripada pencekalan itu kan supaya orang jangan bepergian ke luar negeri sehingga setiap saat ketika mereka dipanggil kemudian bisa lebih cepat dan efisien gitu. Jadi internal KPK ini perlu diaudit juga. Nah, kalau itu betul, tetapi kan ini harus diaudit ulang, benar nggak apa seperti itu?
Atau betul nggak kalau kita lihat kan ini masih simpang siur. Ada mengatakan saudara Hasto kan ada sedang berlibur. Ya. Ya, kita tidak tahu di salah satu di dalam negeri, tapi ada juga ini kan masih hanya masih beberapa hari diumumkan, sehingga berita-berita apapun kita lihat bisa berkembang untuk membuat kasus ini semakin dramatis gitu loh, betul, Mbak Putri. Betul. Bahkan kan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kan isu soal penetapan tersangka ini kan sudah beredar. Sampai reaksi Bu Mega juga yang akan pasang badan begitulah, akan mendatangi KPK jika Hasto Kristianto menjadi tersangka begitu. Nah, kalau dari Bang Saur gimana pandangannya? Yaitu kita bisa paham ya sebagai ketua umum kemudian mengatakan seperti itu, saya akan datangi KPK. Makna datangi ini KPK apa? Kayak konfirmasi, nanya. Kalau konfirmasi ada, menurut saya karena kita kan setiap warga negara juga si tersangka ini kan juga punya hak ajasi manusia. Tentu sudah ada menurut saya itu jadwal-jadwal untuk melakukan kunjungan kepada tersangka. Itu bisa, tapi Mbak Putri kalau maknanya ini kan kembali soal pemaknaan ini. Tapi kalau pemaknaan misalnya ketua umum PDIP datang ke KPK, kenapa ini kemudian tersangka jika kan ada kata jika. Nah, saudara Hasto ini, Mas Alpat, Mbak Putri, di samping dia dijerat pasal penyuapan, dia juga dijerat yaitu obstruction of justice. Dan saya khawatir kalau seperti ini terus juga Ibu Megawati juga bisa juga ditetapkan obstruction. Cuma mengunjungi, Bang. Iya, kalau mengunjungi itu saya bilang hak. Ada kunjungan yang sudah ditentukan. Namun kenapa ini ditetapkan tersangka? Menurut saya ini berbahaya. Artinya bisa seperti Hasto karena katakanlah suruh berbohong dan lain-lain, atau katakanlah membuang ponselnya. Siapapun kita, Putri, kalau sampai kemudian mengintervensi daripada penyidikan, itu juga bisa dijerat. Nah, oleh karena itu gini, saudara Hasto ini kan dijerat bukan karena dia sekjen, tetapi karena seorang warga negara Indonesia. Barang siapa melakukan penyuapan. Nah, saya kira berbahaya kalau ini ditarik ke partai. Ini bisa berkembang kemana-mana. Yang tadinya ini adalah menjerat seorang warga negara Indonesia, namanya Hasto, yang ketepatan sekjen. Tapi jangan ditarik, nanti malah berbahaya lagi nanti kepada kader-kader yang lain. Waktu pemilu, waktu suara caleg itu kan suara partai. Artinya kan masih ada kaitannya dengan partai, Bang. Jadi nggak terlepas juga ini Hasto ini dari peran partai juga. Begitu. Bisa, tapi itu yang kita bilang, kita harus proporsional nih. Kan sudah proses penyidikan. Sakralnya penyidikan itu justru itu dia independen. Nggak bisa seperti tuduhan kita. Dulu Firly kemudian bisa diintervensi, saya kira kawan-kawan PDIP juga tidak punya net juga mengintervensi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan juga harus memporsi pendapat-pendapat apa yang kita narasikan. Baik. Dan saya mengapresiasi kawan-kawan PDIP kemudian mendorong atau akan kooperatif untuk tindakan yang dilakukan kepada saudara Hasto. Menurut saya ini yang paling wise. Nah, ada instrumen hukum. Saya dengar misalnya akan ada pra-peradilan, Mbak Putri. Ini bagus sekali. Artinya adalah sekarang bertarung seperti juga seorang Hasto pernah saya lihat bahwa kalau saya memang korban akan dipakai kemudian panggung pengadilan ini untuk menyuarakan pengadilan. Nah, saya kira juga Hasto ini yang saya dengar juga petarung. Nah, digunakan ini, tetapi jangan sampai kemudian seperti mereka menuduh-nuduh penyidikan ini yang juga bisa melebar kepada kader-kader yang lain gitu. Baik, Pak Yasin, kalau dilihat dari kacamata KPK, jika kemudian ada petinggi partai politik yang terjerat kasus lalu ketuanya ingin kemudian mengkonfirmasi, ini sejauh mana batasan itu disebut sebagai obstruction of justice atau hanya sekedar mengkonfirmasi, di batasannya sejauh mana, Pak Yasin? Ya, bunyinya itu kan yaitu seseorang yang sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus dugaan. Kalau ini kan dugaan suap ya. Kalau itu dia melakukan kategori itu mencegah, ya kalau hanya klarifikasi saja kan bisa melalui media, itu kan sudah jelas. Mendengarkan pemberitaan-pemberitaan dan konferensi pers dari KPK. Kenapa harus datang? Itu berisiko. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Saur tadi ya, mengenai obstruction of justice, yaitu pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 99. Dan ini tidak usah lah itu, sebaiknya yang wise
adalah diserahkan penegakan hukumnya kepada penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK untuk memproses itu sampai di pengadilan itu terbukti atau tidak. Itu Pak Hasto itu melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum yang kena pasal 5 ayat 1 huruf A dan B tadi serta pasal 21. Dan apabila memperluas kasus ini kan dipasang juga pasal 55 KUHP. Tidak menutup kemungkinan nanti yang lain yang sekarang sedang dicegah bepergian ke luar negeri itu perbuatannya apa kemudian diungkapkan KPK, kemudian ada alat bukti yang cukup, bisa saja berkembang ke situ. Gitu Mbak Putri dan Pak. Baik, Pak Yasin mungkin singkat saja, dengan tersangkanya Hasto ini artinya bisa menjadi jalan tol kah untuk lebih dekat menangkap Harun Masiku yang saat ini masih buron? Ya, kalau menurut pengamatan saya dari gebrakan awal ini, pimpinan KPK itu akan mengembalikan marwahnya, yaitu menjadi lembaga penegak hukum yang mempunyai suatu katakanlah kinerja yang bagus dan meraih public trust atau kepercayaan publik. Ya, harapan saya langsung bisa dilakukan koordinasi dengan penegak hukum lain, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menangkap Harun Masiku. Kalau penanganan parpol ini KPK sudah berulang kali, bahkan ketum-ketum parpol itu sudah pernah tersangka, tapi tidak hiruk-pikuknya tidak seperti ini. Misalnya ketum Demokrat sudah ditangani oleh KPK, ketum P3, ketum Golkar, ketum P3 itu malah 2 kali. Ya, kenapa tidak seheboh itu? Ketum itu lebih tinggi dari sekjen loh. Ini kok sekjen aja rame seperti ini. Itu. Jadi tidak ada itu. Urusan politik itu bagi KPK itu saya kira tidak ada. Kalau pimpinannya benar seperti sebelum periode 5 ini. Mudah-mudahan periode 6 ini baguslah pimpinannya. Itu harapan masyarakat seperti itu. Itu Mbak Tentunya Putri itu jadi dan harapan kita semua. Alpat. Ya, terima kasih Pak Yasin, terima kasih Bang Sor yang tentu jadi harapan kita semua bahwa di bawah kepemimpinan yang baru di KPK ini bisa memberikan gebrakan selanjutnya begitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Terima kasih semuanya, Bang Sor terima kasih, Pak Yasin terima kasih. Terima kasih Pak Yasin, selamat pagi, sehat selalu. Ya, terima kasih, selamat pagi.